Halo sahabat sekalian, siapa yang tidak kenal dengan ikan salmon? Ikan salmon ini terkenal dengan harganya yang mahal dan dagingnya yang empuk. Selain itu, ikan salmon bisa dihidangkan dalam berbagai olahan, salah satunya dalam keadaan mentah. Namun, sebelum bisa dihidangkan di atas meja, ikan salmon melewati perjalanan hidup yang sangat panjang. Salmon adalah sejenis ikan laut dari famili Salmonidae. Secara umum, salmon adalah spesies Andromous, yaitu spesies yang bermigrasi untuk berkembang biak. Salmon lahir di perairan air tawar, bermigrasi ke lautan, lalu kembali ke air tawar untuk bereproduksi. Siklus hidup ikan salmon bermula di perairan air tawar atau sungai. Di sini, telur ikan salmon menetas biasanya pada bulan November, dan di sini perjuangan hidupnya bermula. Tingkat kematian ikan salmon pada tahap ini sangat besar. Dari total jumlah telur yang dibuahi, lebih kurang setengahnya yang berhasil menetas. Ikan salmon yang baru menetas ini dinamakan alevin, yang hidup di antara tumpukan kerikil di dasar sungai dengan memakan plankton. Setelah persediaan makanan habis, alevin akan keluar dari kerikil dasar sungai, biasanya pada bulan Mei ataupun Juni. Pada tahap ini, ikan salmon dinamakan fry. Fry kemudian tumbuh dan berkembang biak menjadi small, yang kemudian bergerak ke muara sungai menuju ke lautan lepas. Kurang lebih selama setahun, ikan salmon berada di hulu sungai sebelum ia beranjak ke lautan lepas. Salmon dewasa hidup di Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik. Tahun pertama hidup di lautan merupakan tahap kritis bagi ikan salmon menghadapi pemangsanya. Predator yang memangsa ikan salmon adalah anjing laut, singa laut, beruang, burung, dan manusia, juga menjadi ancaman kelangsungan hidup ikan salmon. Ketika ikan salmon akan siap bereproduksi, maka ikan salmon akan berkoloni dan kembali ke hulu sungai di mana tempat ia dilahirkan. Biasanya, ikan salmon akan hidup di Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik berkisar 4-7 tahun. Perjalanan pulang tidaklah mudah. Banyak rintangan yang dihadapi seperti berenang melawan arus, melompati air terjun hingga ancaman dari beruang, elang, bahkan manusia. Migrasi yang panjang mengharuskan salmon untuk berpuasa dari makanan selama berbulan-bulan. Perjalanan yang sulit membuat mereka tidak ada waktu untuk makan, sehingga cadangan lemak dalam tubuhnya adalah sumber makanan yang memberi kekuatan selama perjalanan kembali ke sungai. Pemakaian lemak tubuh ini akan menyebabkan perubahan fisik pada ikan salmon. Ribuan ikan salmon yang bermigrasi tidak semuanya sampai dengan selamat. Banyak pula yang mati karena terjerat jaring atau karena kelelahan serta dimangsa oleh predator. Sesampainya di sungai, dalam keadaan lelah, ikan salmon akan menggali tanah di dasar sungai untuk membuat lubang berkisar antara 25 hingga 30 cm untuk menyimpan telur. Telur salmon betina berjumlah 3.000 hingga 8.000 butir yang kemudian akan dibuahi oleh salmon jantan. Salmon jantan dan betina akan mati beberapa hari kemudian setelah pembuahan dikarenakan kehabisan energi. Ikan salmon akan mati di sungai yang sama tempat ia dilahirkan.
Sebagian bangkai ikan salmon akan dimakan oleh binatang yang hidup di dasar sungai. Sebagiannya lagi akan membusuk dengan bantuan bakteri hingga menjadi pupuk alami. Pupuk alam tersebut akan dimakan oleh plankton dan serangga kecil di dasar sungai. Dan pada akhirnya, plankton dan serangga kecil ini akan menjadi makanan pokok bagi ikan salmon yang baru menetas 1 bulan kemudian. Begitulah perjuangan dan siklus ikan salmon. Yatim piatu sejak menetas, menempuh perjalanan dengan resiko yang sangat besar dan berkorban demi kelangsungan populasinya di masa yang akan datang. Pelajaran penting yang dapat diambil dari sikap ikan salmon ini adalah bagaimana mereka berani menghadapi resiko untuk mencapai suatu tujuan. Dalam hidup ini, pasti terdapat resiko. Tapi, sejauh mana kita berani menghadapi resiko tersebut, maka tujuan tersebut akan semakin dekat. Itulah pembahasan tentang ikan salmon. Perjalanan migrasi menuju kelahiran dan kematian. Jika ada hal lain yang ingin dibahas, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai bertemu pada video selanjutnya.